Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa suatu hari nanti Persib Bandung bisa bernilai 5 triliun rupiah? Ya, 5 triliun. Angka yang bahkan lebih besar dibanding nilai sebagian besar perusahaan publik di Indonesia. Dan tidak, ini bukan clickbait, bukan pula mimpi kosong para bobotoh. Karena jika kita membedah bagaimana klub-klub modern dinilai hari ini, angka 5 triliun justru mungkin terlalu kecil. Manchester City saat ini bernilai lebih dari 100 triliun rupiah. Real Madrid mendekati angka yang sama. Al Hilal dari Arab Saudi sudah mencapai puluhan triliun. Bahkan Johor Darul Tazim dari Malaysia diperkirakan memiliki ekosistem bisnis sepak bola bernilai triliunan rupiah. Lalu pertanyaannya, mengapa Persib tidak bisa? Persib memiliki sesuatu yang tidak dimiliki sebagian besar klub Asia. Fanbase terbesar di Indonesia. Komunitas digital yang sangat besar. Budaya sepak bola yang sudah mengakar selama puluhan tahun. Dan sebuah kota yang hidup bersama klubnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah Persib bisa mencapai valuasi 5 triliun rupiah. Pertanyaannya adalah, kapan itu terjadi? Banyak orang mengira nilai sebuah klub sepak bola ditentukan oleh jumlah trofi yang mereka menangkan. Faktanya tidak sesederhana itu. Dalam industri olahraga modern, klub dinilai berdasarkan beberapa faktor utama. Pendapatan tahunan, kekuatan merek, jumlah penggemar, nilai komersial, infrastruktur, hak siar. Dan yang paling penting, potensi pertumbuhan di masa depan. Itulah sebabnya beberapa klub yang tidak selalu juara tetap memiliki valuasi yang sangat tinggi. Karena investor membeli masa depan, bukan masa lalu, secara umum. Klub sepak bola profesional dihargai sekitar 3-6 kali pendapatan tahunan mereka. Artinya, jika sebuah klub memiliki pendapatan 1 triliun rupiah per tahun, maka valuasi 5 triliun rupiah bukanlah sesuatu yang mustahil. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, bisakah Persib menghasilkan pendapatan sebesar itu? Jawabannya, mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Aset terbesar Persib bukan stadion, bukan pemain, bukan pula sponsor. Aset terbesar Persib adalah bobotoh di era sepak bola modern. Perhatian adalah mata uang baru, dan Persib memiliki perhatian dalam jumlah yang sangat besar. Jutaan pengikut tersebar di berbagai platform media sosial. Ratusan ribu interaksi setiap pekan, puluhan ribu penonton hadir langsung ke stadion. Dan jutaan lainnya mengikuti pertandingan dari rumah. Banyak klub di Asia memiliki uang, tetapi tidak banyak yang memiliki loyalitas seperti ini. Di dunia bisnis, loyalitas pelanggan adalah emas. Dan Persib memiliki salah satu komunitas pelanggan paling loyal di Asia Tenggara. Itulah alasan mengapa banyak perusahaan ingin memasang logo mereka di jersey Persib, karena mereka tidak membeli ruang iklan, mereka membeli akses menuju jutaan bobotoh. Sekarang mari kita lakukan simulasi sederhana. Pertama adalah sponsor. Dengan ukuran pasar dan eksposur Persib saat ini, pendapatan sponsor sebesar 300 miliar rupiah per tahun bukanlah angka yang mustahil. Kedua adalah pendapatan pertandingan. Bayangkan jika rata-rata 40.000 penonton hadir di setiap pertandingan kandang. Dengan harga tiket rata Rp150.000 dan 20 pertandingan kandang dalam satu musim. Potensi pendapatannya mencapai 120 miliar rupiah. Ketiga adalah merchandise. Jika Persib mampu menjual 300.000 jersey resmi setiap tahun dengan harga rata-rata Rp500.000, maka potensi pendapatan mencapai 150 miliar rupiah. Belum termasuk jaket, kaos, aksesoris, dan produk lifestyle lainnya. Keempat adalah hak siar. Kelima adalah pendapatan digital YouTube, Menton Premium, dokumenter eksklusif, aplikasi resmi klub. Dan keenam adalah akademi pemain. Klub modern hari ini tidak hanya membeli pemain. Mereka memproduksi pemain dan menjualnya kembali dengan keuntungan besar. Jika seluruh komponen ini berkembang secara bersamaan, pendapatan 1 triliun per tahun bukan lagi mimpi, tetapi target bisnis. Jika kita melihat ke Jepang, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Klub-klub J-League tidak dibangun hanya untuk menang, mereka dibangun sebagai bisnis jangka panjang. Mereka memiliki akademi, memiliki jaringan komunitas, memiliki pusat latihan modern, memiliki toko resmi,
memiliki sistem digital yang kuat. Dan yang paling penting, mereka menjadikan supporter sebagai bagian dari ekosistem ekonomi klub. Persib sebenarnya sudah memiliki sebagian besar fondasi tersebut, fanbase besar, identitas kota yang kuat, budaya sepak bola yang luar biasa. Yang dibutuhkan sekarang hanyalah industrialisasi. Karena jika Johor Darul Ta'zim bisa melakukannya dengan pasar Johor, mengapa Persib tidak bisa melakukannya dengan pasar Jawa Barat? Manchester City dibangun oleh Abu Dhabi, Paris Saint-Germain dibangun oleh Qatar, Newcastle United dibangun oleh Public Investment Fund Arab Saudi, dan dalam beberapa tahun terakhir, modal Timur Tengah terus mengalir menuju industri sepak bola dunia. Pertanyaannya, jika investor besar mulai melihat Asia Tenggara, klub mana yang akan paling menarik perhatian mereka? Klub dengan fanbase terbesar? Klub dengan loyalitas tinggi? Klub dengan identitas kota yang kuat? Klub dengan potensi monetisasi terbesar? Persib hampir selalu masuk ke dalam daftar teratas, karena di mata investor, ukuran pasar jauh lebih penting dibanding jumlah trofi, dan pasar Persib sangat besar. Tentu saja jalan menuju 5 triliun rupiah tidak mudah. Masih ada banyak tantangan. Hak siar Liga Indonesia masih jauh di bawah Jepang dan Korea Selatan. Monetisasi digital masih belum maksimal. Pendapatan non-pertandingan masih terbatas. Dan regulasi industri sepak bola nasional masih terus berkembang. Namun, semua klub besar dunia juga memulai perjalanan mereka dari titik yang sama. Tidak ada klub bernilai puluhan triliun yang lahir dalam semalam. Semuanya dibangun perlahan. Sedikit demi sedikit, tahun demi tahun. Manchester City memiliki Abu Dhabi, Paris Saint-Germain memiliki Qatar. Johor memiliki keluarga kerajaan Johor, tetapi Persib memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Persib memiliki rakyatnya sendiri. Puluhan juta bobotoh, ribuan komunitas, dan loyalitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mungkin 5 triliun rupiah memang terdengar sangat besar hari ini, tetapi sejarah sepak bola selalu dipenuhi oleh hal-hal yang dulu dianggap mustahil. Dan mungkin beberapa tahun dari sekarang, kita akan melihat kembali video ini dan menyadari bahwa semuanya ternyata dimulai dari sini. Menurut kalian, apakah Persib bisa mencapai valuasi 5 triliunmu sebelum tahun 2035? Atau justru lebih cepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel ini, kita tidak hanya membahas sepak bola. Kita membahas masa depan Persib Bandung. Sampai jumpa di video berikutnya.